Ya, ada sukacita yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Saya boleh lihat ada wajah-wajah yang berseri. Boleh kita saling sapa saudara-saudara seiman kita di kanan, kiri, depan, belakang. Ya kan, karena senyum yang bahagia itu menular Bapak Ibu. Ya, Ibu Bondan boleh sapa-sapa juga gitu ya, ditepok juga. Ya, kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Bukan karena dia baik bagi setiap kita. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang memang layak menerima segala pujian dan hormat kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadahnya yang kudus pada pagi hari ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Segala yang diciptakan Tuhan punya satu tujuan, yaitu memuliakan Dia. Mari kita dengarkan panggilan beribadah kita pada pagi hari ini. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Bersama-sama kita nyatakan, Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan yang maha baik, pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami nafas, kesehatan dan kesempatan untuk memuji nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami sadar Tuhan dalam perjalanan hidup kami mungkin ada hal yang membuat kami jauh dari-Mu. Pikiran kami, perkataan kami atau tindakan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu pagi ini kami datang dengan apa adanya kami Tuhan. Memohon ampun atas kesalahan kami. Sucikanlah kami kembali Tuhan, agar hati kami murni di hadapan-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu. Hari ini kami mau datang dengan hati yang baru, dengan sukacita yang lahir dari pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah setiap lagu, setiap tepuk tangan kami, setiap ucapan syukur kami itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami, ketika kami menaikkan pujian, biarlah seluruh hidup kami pun berseru memuliakan Engkau yang layak dipuji selamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini dengan penuh syukur dan sukacita. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan hati yang bersyukur. Sebab langit dan bumi memuji nama Tuhan. Bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey. Siap ya? Langit dan bumi pujilah Tuhan.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yang di bawah katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. yang di bangku bawah, Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud. sama-sama naikkan syukur kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh katakan sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangannya ya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Paulus di dalam Roma berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Pagi ini kita mau datang dengan hati yang benar-benar tidak suam-suam. Tapi kita mau datang dengan api yang menyala-nyala buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dengan iman yang penuh kita mau nyatakan sukacita kita bagi Tuhan. Yesus
tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitlah dari sana. Pada pagi hari ini sekali lagi untuk Allah yang telah menyatakannya kebaikannya dan kesetiaannya bagi setiap kita. Kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Hai umat Tuhan, pada siapakah engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Ada terang yang Tuhan mau nyatakan dan Dia mau nyalakan pada hari ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan, kami datang untuk dibangkitkan kembali oleh kasih-Mu. Hidup kami mau Engkau pulihkan, hati kami mau Engkau isi. Untuk itu tinggallah di dalam kami ya Tuhan, sebab hanya di dalam-Mu kami hidup. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum nama-Mu. Amin. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Terima kasih.
berakhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Sekali lagi kita boleh menutup mata dan berdoa di hadapan Tuhan. Pujian ini biarlah bukan sekedar menjadi pujian. Kalau kita ada di sini, kalau kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan, itu bukan karena semata-mata Dia baik dalam hidup kita, tapi karena Dia adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian. Setelah lagi kita juga akan diberkati oleh firman-Nya. Biarlah Tuhan memberikan kita hati yang tunduk di hadapan-Nya, mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan bagi setiap kita. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku, yes Lord, Allah yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti
Ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu. Dan kami tidak cepat puas diri ketika kami didapati sebagai alat-alat Tuhan. Ketika kami didapati sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Sementara kami melihat di dalam kebenaran firman-Mu, Engkau boleh memakai siapapun juga. Orang-orang fasik, bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan bisa pakai sebagai alat-Mu untuk membentuk umat-Mu, untuk menguji dan mendewasakan orang-orang yang Kau kasihi. Tetapi biarlah setiap kami selalu berkerinduan, kami hidup memperkenankan-Mu. Dan biarlah kami juga didapati oleh Tuhan memiliki hati yang mengasihi Engkau, memiliki koneksi relasi yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah ini juga menjadi sebuah cerminan bagi kami untuk kami melihat kembali. Siapakah kami? Seperti apakah kami? Apakah kami sudah didapati oleh Tuhan sebagai umat, sebagai gereja Tuhan yang hidup memperkenankan hati Tuhan? Tolonglah setiap kami di dalam segala keterbatasan bahkan keberdosaan kami. Biarlah hikmat-Mu Engkau limpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Setelah kita belajar tentang gereja jemaah iblis minggu lalu, hari ini kita mau membahas sebuah tema, yaitu gereja sekarat. Tolong boleh ditampilkan covernya itu ya. Saudara, mungkin yang saya lihat di TV ini lebih jelas ketimbang yang Bapak Ibu lihat di layar begitu ya. Saya pikir nih kurang jelas tulisan merahnya begitu ya. Tapi mungkin memang dibuat begini ya oleh yang membuat begitu ya. Kenapa? Ya menunjukkan tentang kesekaratan itu loh saudara. Jadi enggak kelihatan, enggak punya identitas begitu ya. Hari ini kita mau belajar dari dua jemaat, yaitu jemaat Sardis dan jemaat Laodikia. Nah Bapak Ibu, kita baca dulu ayat-ayatnya. Kita akan membaca dari ayat pertama dan ayat kedua untuk jemaat Sardisnya. Lalu jemaat Laodikianya 15 sampai 18 lah. Ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Kita akan membaca dari ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini nanti aja, gitu ya. Kita langsung ayat 15 sampai 18. 15 sampai 18 ini untuk jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang.
Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Izinkan teman-teman 2B saya mengulang pelajaran kita bersama di hari Jumat lalu, begitu ya. Jumat lalu itu saya mencoba untuk men-sharekan kegelisahan saya, Bapak Ibu. Khususnya dalam proses pembelajaran di bulan ini, kita minimalnya sudah belajar dari 3 jemaat. Jemaat Efesus di minggu pertama, lalu jemaat Pergamus dan Tiatira di minggu yang kedua. Dan saya mencoba menempatkan diri sebagai satu pribadi yang berefleksi dengan firman Tuhan tersebut. Dan kalau saya memperhatikan poin-poin positif yang ada di 3 jemaat itu, sebetulnya itu menjadi sesuatu yang bukan saja harusnya menggembirakan, tapi justru menimbulkan kegelisahan. Mengapa? Kalau kita belajar dari jemaat Efesus ini kan jemaat yang solid di dalam pengajarannya, jemaat yang solid di dalam doktrinnya, jemaat yang solid bahkan mungkin dengan pemahaman-pemahaman yang cukup solid tentang bagaimana kekristenan itu difahami, itu mereka punya. Sehingga tatkala ada seseorang yang menyebut diri rasul, sama mereka ya diuji, katakan demikian. Lalu didapati bahwa mereka itu pendusta. Upaya-upaya untuk menyesatkan jemaat ini itu ada, sehingga disebutkan ada pengikut-pengikut Nikolaus. Tetapi kepada pengikut-pengikut Nikolaus ini mereka begitu luar biasa memerangi, begitu ya. Mereka fight the heresy itu sendiri tema bulan ini. Tetapi yang jelas gereja yang punya poin positif ini adalah sebuah gereja yang kemudian didapati ada poin negatifnya, ada celaan. Kita maju ke jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus kan poin positifnya dikatakan apa? Begitu ya. Jemaat ini adalah jemaat yang hidup imannya itu sungguh-sungguh. Berpegang iman percaya kepada Yesus itu sungguh-sungguh. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya yang ada di sekitar mereka, yang mengancam mereka, mereka punya iman yang sungguh-sungguh. Bahkan kemudian ada di antara mereka yang bernama Antipas itu mati karena dia itu percaya kepada Kristus. Itu seharusnya bisa menggentarkan sekaligus hati mereka, orang yang mengikuti Yesus. Tapi dikatakan apa? Mereka sungguh-sungguh berpegang. Ini kan poin yang luar biasa. Sementara kalau kita melihat di dalam perikop itu ada 2 istilah yang itu cukup menggelisahkan, tergantung dengan cara kita menafsirkan. Karena dikatakan begini di dalam jemaat Pergamus, di antaramu, gitu ya. Lalu ada istilah lain, ada padamu, begitu. Kalau ini difahami dalam skop yang besar, skop kota, di antaramu yang tinggal di kota Pergamus, ada padamu yang di kota Pergamus, itu adalah pengikut-pengikut Nikolaus, pengikut-pengikut Bileam. Berarti ada orang yang mengikuti Bileam dan Nikolaus. Tapi itu dalam lingkaran yang lebih luas. Tapi kalau ini diterjemahkan ada padamu, gitu ya. Dan di antaramu dalam skop gereja Pergamus, berarti ada di antara umat Tuhan itu sudah menjadi pengikutnya Bileam dan menjadi pengikutnya Nikolaus. Begitu. Maju lagi ke Tiatira. Tiatira itu punya poin yang luar biasa. Pekerjaan di hadapan Tuhan. Pelayanannya oke. Pernyataan kasihnya juga oke. Ketekunanmu di dalam iman juga oke. Tapi
kalau kita melihat Efesus dan juga Pergamus seolah-olah yang menjadi sasaran untuk diselewengkan itu adalah umat Tuhan. Di Tiatira ini lebih membahayakan buat saya. Kalau saya mengartikan perkataan hamba-hambaku itu diartikan secara khusus kepada para pelayan Tuhan. Ketika saya coba refleksi, seandainya saya pelayan Tuhan, yang kalau ngomong doktrin, saya berpegang pada doktrin yang benar. Saya keras terhadap pemahaman-pemahaman itu dan saya mau abaikan dan saya memerangi heresi. Katakanlah demikian. Saya memiliki pernyataan-pernyataan iman mungkin yang oke. Tapi saya sedang ada di ujung tanduk kalau kita melihat dari jemaat Tiatira. Ujung tanduknya apa? Di sana yang coba diserang, kalau saya mengartikan hamba-hamba itu secara khusus kepada para pelayan Tuhan. Oleh Isabel sang nabiyah itu, atau apa yang kemudian mempengaruhi, yang disikat ini para pendetanya, supaya jatuh dalam dosa seksual. Gitu. Artinya pengajarannya oke, tetapi dia kemudian memiliki kelemahan di dalam masalah seksualitas. Maka kalau hamba Tuhannya sudah jatuh di dalam dosa, lalu bagaimana dengan jemaatnya? Intinya begini Bapak Ibu, ini 3 jemaat yang punya nilai-nilai positif. Di balik nilai-nilai yang positif itu ternyata ada sesuatu yang harus dicermati. Sehingga seharusnya membuat kita tidak cukup hanya berbangga memiliki pengajaran, tidak berbangga memiliki pelayanan, tidak berbangga memiliki ketekunan, karena itu semuanya bisa menjadi sebuah tameng yang semu sifatnya. Nah, itu yang akan kita pelajari dari 2 jemaat berikutnya. Itu semuanya menjadi semu, hanya menjadi bagian yang dihidupi tetapi kita kehilangan hal yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, Sardis. Tuhan mengatakan kamu itu hidup, tapi kamu itu mati. Kamu itu hidup, tapi kamu itu mati. Sehingga kalau ini diartikan sekarat, begitu ya, ya oke lah. Ya. Nah kalau di jemaat Laodikia, kamu itu dingin enggak, panas enggak, kamu suam-suam kuku, sehingga aku memuntahkan kamu. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam 2 jemaat ini, kita tidak menemukan problematika yang dihadapi oleh Efesus, oleh Pergamus, dan oleh Tiatira. Dalam hal apa? Tentang masifnya heresi yang mencoba untuk merebut domba-domba Tuhan, yang merebut menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Walaupun secara tertulis letterlek kita tidak menemukan hal itu di jemaat Sardis. Enggak ada tuh ceritanya ada pengikut Nikolas, pengikut Bileam, ada kemudian si Isabel dan itu. Enggak ada, enggak muncul. Ya. Yang artinya kelihatan dalam bergereja ini fine-fine aja ini gereja. Gitu. Di Sardis enggak muncul, di Laodikia enggak muncul. Tapi dua-duanya kena hajar sama Tuhan Yesus. Itu ya saudara. Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dua-duanya secara kategori kondisi bergerejanya sama, yaitu sekarat. Nah saya ingin membacakan beberapa pendapat para komentator atau para penafsir. Misalkan ada seorang penafsir yang bernama Besley. Besley itu dia menuliskan begini. Penampakan gereja Sardis itu kalau dia boleh gambarkan gitu ya. Bapak Ibu pernah pergi ke rumah duka kan? Pernah tuang minyak kan? Pernah gitu ya. Sebelum jenazah itu dimasukkan ke peti lalu kita diberikan tuang minyak begitu ya. Biasanya kami yang mendampingi proses mandi lalu kemudian memasukkan itu kan kadang-kadang begitu ya,
Ayo ambilin bajunya, sepatunya, jasnya atau macam-macam. Kadang-kadang setelah disisir aja nggak cukup. Kalau laki mungkin disisir aja cukup gitu ya. Tapi kalau cewek itu juga dipanggilkan tukang riasnya. Ya, bahkan kemudian nanti bagian otot pipi yang mana itu ditarik supaya senyum. Gitu kan, gitu. Lalu orang datang, wah, dia meninggal pun tetap tersenyum gitu misalkan. Padahal udah ditarik gitu misalkan ya, Saudara. Bagian yang biru-biru begitu ya, itu gimana dipoles supaya tetap kelihatan cerah begitu. Saudara, Besley mengatakan apa? Jemaat Sardis, saya bacain aja. Jemaat Sardis bagaikan mayat yang dihias indah di rumah duka. Supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan ganteng gitu ya. Tetapi Tuhan tidak pernah tertipu. Tuhan tidak pernah tertipu. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu kelihatannya hidup tapi kamu mati. Ini dikatakan oleh Besley. Lalu satu orang namanya G.A. Ladd ya, atau George Eldon Ladd, gitu ya, seorang komentator yang bukunya, tafsirannya banyak dipakai di kalangan gereja-gereja Injili. Itu menuliskan demikian. Gereja Sardis itu gereja atau sebagai sebuah gambaran gereja yang normal, tapi nominal. Normal, berkegiatan, ada ibadah, pelayanannya oke dan lain sebagainya. Tapi nominal itu artinya apa? KTP. Itu cuma gereja KTP begitu ya. Itu katanya Eldon Ladd. Gereja ini makmur secara lahiriah, sibuk dengan urusan-urusan eksternal, berkegiatan keagamaan, tetapi hampa dan kosong dalam kuasa rohaninya. Ini G.A. Ladd terhadap jemaat Sardis. Saudara, tapi kalau kita membaca, kira-kira apa yang menjadi penyebab? Gerejanya normal, kegiatannya oke, programnya mungkin rapi dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan mengatakan, aku tahu pekerjaanmu. Pekerjaan ini kalau mau dijabarkan, aku tahu pelayanan-pelayanan kau kerjakan. Aku tahu tentang program-programmu, tentang kegiatanmu. Saudara, dikatakan Sardis itu adalah sebuah kota yang rapi. Informasi yang saya cari dan saya dapatkan, sebuah kota yang setiap orang yang tinggal di kota itu selalu terdata. Ya. Saudara, kita tahu kan pada waktu proses Yesus itu mau dilahirkan, Yusuf dan Maria itu kan mesti pulang kampung. Karena dilakukan apa? Sensus. Nah, saudara, Roma itu ternyata mereka sudah mengatur sistem yang rapi itu sejak zaman dulu, saudara. Sardis adalah sebuah kota yang rapi dalam administrasi perkotaannya, khususnya orang-orang yang kemudian tinggal di situ. Sehingga itulah yang kemudian dipakai untuk mengingatkan mereka, kalau kamu nggak balik, nggak bertobat, namamu itu nggak ada dalam buku kehidupan. Tapi kalau kamu kembali kepada gereja yang seharusnya, maka kamu akan menemukan namamu itu tercatat. Jadi apa yang terjadi di kota itu dijadikan semacam penggambaran untuk menunjukkan, ayo kamu balik. Memang tidak semua jemaat sih. Ada sebagian jemaat yang hidupnya benar-benar di hadapan Tuhan. Tapi sebagian lagi ya digambarkan kamu itu hidup tetapi mati. Lalu dikatakan seolah-olah gini, kamu ingat dong waktu kamu tobat. Kamu ingat dong pada waktu kamu mengenal Tuhan Yesus, pemberitaan tentang Tuhan Yesus dan banyak hal. Kamu ingat. Setelah kamu ingat, kamu balik dong ke arah sana. Pertobatan itu kan artinya kembali, begitu ya. Nah, saudara-saudara, itu yang diingatkan.
Kita langsung kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu salah satu informasi di tahun tertentu 60 sekian, ya, tahun 60 sekian, itu terjadi sebuah gempa bumi yang menghancurkan kota ini. Yang seharusnya punya tanggung jawab untuk membangun kembali Laodikia itu adalah pemerintah Roma. Yang berkuasa pada masa itu yang harusnya membangun kembali kota ini. Tapi orang-orang Laodikia seolah-olah ngomong gini, "Nggak usah, kita kaya kok. Kita bangun sendiri kota ini." Maka dibangun sendiri kota Laodikia itu dari pasca gempa bumi itu. Kenapa? Karena mereka memang sangat berkecukupan. Mereka berkelimpahan. Tapi itulah yang kemudian justru menjadi cikal bakal gereja ini menjadi gereja yang mengalami suam-suam kuku, mengalami kondisi sekarat. Bapak Ibu, kalau gereja ini gereja yang, kota ini kota yang banyak orang kayanya, karena disebutkan di sana ada pabrik tekstilnya, di sana itu ada kedokteran matanya, di sana itu kemungkinan juga ada tambang emasnya. Kalau kita mencari tahu di sana sudah ada perbankan pada masa itu, yang pengaturan segala sesuatunya itu udah oke banget begitu. Kalau mereka mau membangun kembali kota itu, memang dimungkinkan banyak orang kayanya. Kalau kotanya ini kota kaya, kira-kira jemaatnya, anggota gerejanya banyak yang kaya enggak? Kemungkinan banyak yang kaya juga. Tapi gara-gara mereka itu kaya itu loh saudara. Di ayat 17 mengatakan, kamu bilang, aku kaya. Aku kaya dan aku terus memperkaya diri. Dan aku itu tidak butuh apa-apa, itu di ayat 17. Tapi Tuhan justru kemudian ngomongnya terbalik. Di dalam bahasanya Robert siapa yang menulis itu, dia bilang gini, Tuhan justru menawarkan 3 komoditi yang paling diperlukan oleh orang-orang Laodikia. 3 komoditi. Ya. Kalau kamu bilang kamu kaya, ayo kamu beli emas dari aku. Emas yang sudah diuji di api, yang emas itu emas murni, untuk menggambarkan kekayaan rohani yang seharusnya kamu miliki. Sebagai gereja yang kaya secara finansial, kamu harusnya juga kaya di dalam Tuhan. Ayo kamu beli kain dari aku. Ya, pakaian putih supaya bisa menutupi ketelanjanganmu. Padahal mereka punya pabrik kain tuh. Ini banyak bos kain di sana. Bahkan dikatakan, ayo kamu beli minyak atau salep mata dari aku. Supaya mata rohanimu itu tercelik. Begitu. Lalu si Robert yang menuliskan artikel itu, dia mengatakan ini 3 komoditi yang secara spiritual dibutuhkan oleh jemaat Laodikia. Kenapa? Karena faktor kekayaan ini membuat mereka itu suam-suam kuku. Saudara, penganiayaan tidak ada. Penyesatan yang dilakukan secara masif oleh orang-orang tertentu juga tidak dimunculkan. Tetapi disebut sebagai gereja yang sekarat. Bapak Ibu, kalau kita lihat Laodikia tidak kalah seru seperti Sardis. Mari kita lihat ada satu ayat yang menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh jemaat ini di dalam kehidupan bergerejanya. Saya akan bacakan ayat-ayat tersebut. Ayat 18 itu penawaran 3 komoditi tadi. Ya, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dan lain sebagainya. Ayat 17 itu berbicara tentang kesombongan mereka yang membuat mereka, aku nggak butuh apa-apa. Bahkan mungkin menjalani kehidupan bergereja tidak butuh Tuhan, gitu, seolah-olah. Ya. Tetapi dikatakan kalau kita melihat apa yang diberikan positifnya, aku tahu segala pekerjaanmu, begitu ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang itu kemudian dimaknai bahwa ini dilakukan oleh mereka, pekerjaan itu dalam pengertian pelayanan atau aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kehidupan bergereja dilakukan.
Bapak Ibu, ketika dalam kelas persiapan kami coba membahas ada 3 hal tentang indikasi-indikasi gereja yang sekarat. Indikasi pertama, gereja yang sekarat, gereja itu yang mungkin punya program, gereja itu gereja yang melakukan pelayanan, gereja itu gereja yang berkegiatan, gereja yang sibuk, aktivitasnya begitu luar biasa, tetapi gereja yang mulai kehilangan esensinya. Sibuk tetapi kehilangan esensinya. Karena kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang mungkin saja mereka terjemahkan bahwa inilah seharusnya sebuah gereja, tetapi esensinya mereka enggak dapat. Apa itu esensi sebuah gereja? Misalkan kalau kita mengangkat 1 Petrus 2 ayat 9, doktrin tentang eklesia, persekutuan orang percayanya enggak jalan baik. Gitu ya. Mungkin mereka adalah gereja yang secara program ya berjalan, tetapi mungkin saja kasih satu dengan yang lain itu tidak terekspresikan. Apakah ini total seluruh jemaatnya jemaat kaya? Ya kita tidak mencari informasi yang lebih detail. Saudara, bukannya orang kalau kaya itu nggak boleh ke gereja? Ya boleh dong, gitu ya. Alkitab mencatatkan banyak tokoh-tokoh itu kaya-kaya, Abraham itu kaya, begitu ya. Salomo itu luar biasa dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menerjemahkan bahwa kekayaan itu adalah kontraproduktif terhadap pertumbuhan iman, enggak. Saya tidak setuju. Itu berarti kita terlibat di dalam sebuah penilaian yang namanya teologia pembebasan misalkan, atau teologia penderitaan. Karena orang kaya identik dengan dosa, gitu ya. Itu pengajaran sesat itu, saudara. Ya. Nah, tetapi yang jelas ada orang-orang kaya yang memberikan kekayaannya untuk pelayanan dan dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan. Tadi pagi saya cerita tentang satu gereja yang besar, yang besarnya itu mungkin 4 kali lipat gereja kita ini, mewah, saudara, gerejanya. Tadi saya coba ajak kembali di KU1, gereja kita ini diresmikan tahun 2005. Dan seingat saya, majelis melalui panitia pembangunan waktu itu memikirkan bangku dan lain sebagainya. Tahun segitu, kalau tidak salah ingat, kita butuh 3M. 3M untuk tahun 2005 itu kalau dikonversikan, saya nggak tahu 2005 dolar berapa. Atau emas itu 1 gramnya berapa ya, gitu coba konversikan sekarang gitu ya. Nah gereja itu kalau 4 kali 5-nya dengan kondisi yang mewah begitu ya, yang paling tidak samalah tapi lebih besar gitu. Kalau 4 kali dari 3M berapa teman-teman? Cik Undi berapa Cik Undi? 3 kali 4 12M. Gereja kita waktu itu saya nggak tahu panitia pembangunan si dana itu ngumpulin duit berapa lama ya. Nggak tahu Pak ya, lupa Pak ya. Saudara, gereja itu ditalangi oleh 2 orang. 12M di zaman itu ditalangi cuma 2 orang. Berarti 1 orang, ya aku punya 6M, kamu punya kan? Punya, yuk kita bangun gereja gitu ya. Saudara, ada orang yang dengan kekayaannya ya dia dipersembahkan untuk bangun gereja, ya fine-fine aja lah. Kita jangan terseret dengan pemahaman, wah itu pasti orang berdosa itu, dia mau mencari nama. Udahlah, gak usah berpikir gitu. Kadang-kadang kita itu sangat tergoda untuk memikirkan yang gitu-gitu kan. Tanggal 28 Oktober kemarin, Komisi Pria itu pergi ke satu tempat gitu ya, saya gak usah ceritakan. Ke satu tempat. Itu ada gereja bangunannya keren. Lalu di depannya ada tulisan, gereja itu dipersembahkan oleh 1 orang yang tinggalnya di satu kota yang ada di Jawa sana. Saudara-saudara, Laodikia kaya, 1 kota yang hancur dibangun sendiri oleh mereka. Kaya saudara. Tetapi problemnya
Problemnya kekayaan inilah yang membuat mereka menjadi takabur, bahkan mungkin mereka menjalani ritual kehidupan bergerejanya sebagaimana biasanya, tetapi kehilangan esensinya. Esensi gereja, persekutuan orang percayanya, bagaimana mereka bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, mengambil bagian di dalam melakukan apa yang dimandatkan oleh Tuhan. Kan diminta supaya engkau menceritakan perbuatan-perbuatannya yang baik, yang membawa engkau keluar dari dunia yang gelap menuju terangnya yang ajaib, yang seharusnya itu diceritakan begitu. Gereja sekarat itu gereja yang mungkin berkesibukan tetapi kehilangan esensinya. Yang kedua, gereja itu gereja yang sibuk tetapi kehilangan relasinya. Relasi dengan siapa? Ya tentu saja relasi dengan Tuhan. Minggu pertama kita udah sedikit singgung ya. Kita membuka dari Matius 7 ayat 22. Yang orang mengatakan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu, kami melakukan mujizat demi namamu. Tapi ayat 23-nya bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Aku enggak kenal kamu. Yang artinya berkegiatan tetapi tanpa sebuah relasi dengan sumber kekuatan itu sendiri. Bahkan kemudian yang dikatakan, satu, aku enggak kenal kamu. Kedua, yang kamu lakukan itu jahat. Pikiran saya nggak bisa terima, saudara. Nggak bisa terima ayat 23 sejujurnya. Kenapa? Loh masa ngajar, teaching, nubuat diartikan teaching, masa itu jahat sih? Masa mengusir setan, orang yang lagi kerasukan diusir setannya supaya keluar, masa itu jahat sih? Masa ketika kita melakukan mujizat lalu orang itu meninggikan, memuliakan Tuhan karena mata yang buta itu dicelikkan, kaki yang pincang bisa berjalan, masa itu jahat sih? Harusnya kan enggak, saudara. Tetapi ketika kita mencoba mengkaitkan ayat 23 antara jahat dan tidak mengenal kamu, yang artinya gini, kita kemudian melakukan sesuatu yang nilainya sepertinya spiritual, tapi kehilangan relasi dengan Allah, itu hal yang jahat, saudara. Saya bandingkan dengan Roma misalkan. Kejahatan yang dicatatkan dalam Roma 1 ayat 18 sampai 22. Kejahatan yang dilakukan manusia yang paling jahat apalah? Yaitu mengingkari keberadaan Allah itu sendiri. Nah sama saja ketika kita melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki relasi dengan Allah sebagai Bapak gereja, sebagai Tuhannya gereja, yang empunya gereja, sumbernya gereja, gereja berkegiatan, tapi tidak pernah memiliki relasi dengan bosnya. Sekarat gereja itu, saudara. Sekarat. Saudara, bahkan kemudian yang ketiga, ketika gereja berkegiatan tetapi meninggalkan misi panggilan Tuhan. Saya membaca di dalam draft khotbah yang dibuat salah satu rekan. Tapi saya juga melihat begini, misi itu kan seharusnya bukan sekedar muncul karena ada amanat dari Tuhan. Tapi misi itu merupakan sebuah akibat karena relasi dan sayangnya kita kepada Tuhan. Karena syukurnya kita kepada Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu, gereja bisa berkegiatan begitu rupa tentang misi. Tapi kemudian tidak berdasarkan relasi dengan Tuhan. Karena ini menjadi sebuah program yang tertulis di atas kertas. Tapi tidak memperhatikan sebuah relasi yang penting. Maka buat saya sama saja, saudara. Karena bagi saya yang paling utama adalah relasi itu sendiri dengan Allah. Teman-teman yang terkasih, kita bisa belajar lebih banyak. Ya. Kita bisa membuka, kita bisa melakukan googling dan lain sebagainya. Informasinya lengkap. Teman-teman, tapi problemnya begini. Tadi kan saya katakan ini sudah ada 5 jemaat kan, ada 5 jemaat.
5 jemaat itu yuk kita jadikan cermin buat kita. Jadikan cermin, kalau saya lihatnya gini, kalau misalkan ini saya jadikan cermin untuk GKA Sion, tapi yang lebih penting buat saya secara personal, kalau ini saya jadikan cermin untuk diri saya sebagai seorang pendeta, kira-kira apa yang harus terjadi sebuah rekonstruksi kembali, reformasi kembali, ya, transformasi kembali buat saya secara pribadi. Seperti tadi yang saya bilang, saya mungkin bisa menjaga dan terus berusaha secara doktrinal, tapi kalau saya mudah diselewengkan oleh pengikut-pengikut Isabel, lalu saya jatuh dalam dosa seksual, nggak ada artinya, saudara. Pengajaran yang solid itu nggak ada artinya, karena saya sudah menghancurkan dalam tanda kutip umat Allah sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan yang tidak bisa menjaga kemurnian kehidupan sebuah gereja dan pelayanan. Saudara, mari kita lihat. Sion kurang sibuk. Sampai satu teman bilang, di gereja itu tidak ada hari yang tidak berkegiatan. Ya toh, kalau Senin itu secara jadwal dulu yang pernah dibuat itu harinya rapat Bapak Ibu. Senin pertama itu adalah rapatnya komisi, Senin kedua rapatnya bidang sama BPH, Senin ketiga itu rapatnya pleno majelis, Senin keempat itu persekutuan hamba Tuhan dan majelis. Itu jadwal. Selasa, hosana, gema selalu ada di gereja, saudara. Rebo ada persekutuan doa, walaupun jumlahnya jeglek, saudara. Ya saya bilang terus terang aja, sekarang yang ikut ibadah doa secara onsite berapa orang? Terkadang lebih banyak jari tangan saya, saudara. Untung didukung oleh tim DM yang paling tidak muncul 3 orang, gitu ya, saudara. Saudara, apakah ini bisa menjadi sebuah indikator gereja kita mulai sekarat nih, menghilangkan sebuah relasi, kebersandaran kepada Tuhan? Ini perlu untuk menjadi sebuah perhatian. Kemis itu berkegiatan teman-teman yang mempersiapkan untuk ibadah hari Minggu. Jumat kalau enggak harinya komsel, harinya persekutuan wanita atau persekutuan pria atau lansia. Sabtu dikuasai oleh pemuda. Gitu ya. Minggu ya sudah, itu bergulir itu terus. Belum lagi program-program keluar. Mission trip lah, pembinaan lah, apalah. Kurang sibuk kayak apa gereja kita? Bahkan di zaman masih ada pendeta Widiantara, saya pernah bilang, Pak Nyoman, boleh enggak 1 tahun aja Pak Nyoman, kita enggak bikin program macam-macam. Programnya hanya ibadah minggu, doa Rebo, ya sudah, sama kegiatan komisi masing-masing. Enggak ada pembinaan, enggak perlu. Bahkan kita menjadi gereja yang vakum lah terhadap kegiatan. Kenapa? Karena banyak kegiatan pengikutnya sedikit. Misalkan, saudara. Pelayanan gimana pelayanan di gereja kita? Banyak kan? Banyak pelayanan. Kalau misalkan kita coba refleksi Sardis dan Laodikia, di dalam kehidupan pekerjaanmu yang diterjemahkan sebagai pelayanan, kita enggak kurang kok, saudara. Tapi problem endingnya, kalau mereka disebut gereja sekarat, kira-kira Sion ini sekarat enggak? Pak, itu kan GKA Sion institusinya. Oke, Anda sebagai satu pribadi jemaat GKA Sion, Anda itu sekarat atau hidup? Kita ini sekarat atau hidup sih sebetulnya. Kenapa? Hari Minggu tetap ke gereja kok. Kegiatan komisi tetap ikuti. Komsel nggak pernah telat kita dan nggak pernah absen. Tapi masalahnya kekristenan yang kita jalani, esensinya kita hidupin enggak? Relasi dengan Tuhannya masih terus terjadi enggak? Relasi dengan Tuhan itu kira-kira dilihat dari mana sih? Ya kehidupan doa kita, kebersandaran kita kepada Tuhan. Doa itu sebagai bagian yang tidak bisa ditawar-tawar.
Dan kita terus mengandalkan Tuhan. Kecintaan kita akan firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dengan firman Tuhan kita renungkan, itu menjadi bagian yang mengarahkan hidup kita. Enggak cukup, belum cukup saudara. Apakah kebenaran firman Tuhan itu kita nyatakan, kita aplikasikan secara real, secara konkret dalam kehidupan kita? Atau itu hanya menjadi satu tameng, karena bagian lainnya kita tidak seperti itu sebetulnya. Meresponi khotbah KU1 tadi dengan guru sekolah minggu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Lalu dari obrolan itu dia memberikan satu gambaran, lalu gambaran itu saya juga kemudian ubahkan ke bentuk terminologi Kristen gitu ya. Misalkan kita yang melakukan hal yang jahat, hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Tahu itu pekerjaan yang memang Tuhan tidak mau kita kerjakan. Katakanlah ini ya. Ini contoh ekstrimnya, ngerampok kita. Ngerampok. Dan kita ketemu sama teman kita di gereja yang tahu bahwa kita itu perampok. Lalu ditanya sama teman itu, gimana kerjaanmu? Artinya gimana ngerampokmu semalam? Kira-kira kalau jawabannya gini, puji Tuhan loh, Tuhan itu tolong saya. Gitu ya saudara-saudara. Kira-kira mungkin enggak gitu. Ini gara-gara saya itu nonton short YouTube yang judulnya adalah Preman yang Baik. Preman yang baik. Yang artinya orang itu melakukan premanisme dan dia juga kemudian menjalani kehidupan keagamaannya. Ketika harus ibadah, dia ibadah. Doa, dia doa, begitu kan. Yang seolah-olah menggambarkan bahwa dia adalah orang yang secara agamawi itu rapi luar biasa. Bahkan dikatakan sebelum dalam dia melakukan praktek premanismenya, dia bahkan menggunakan terminologi kita dalam nama Tuhan supaya Tuhan memberikan keberhasilan. Saudara, mungkin kita bisa ketawa, tapi kadang-kadang kita itu firman Tuhannya kuat, doanya kuat, tapi kita tidak menjalankan hidup kita dengan nilai-nilai Kristiani kita. Bahkan kita melakukan sesuatu yang berseberangan dengan nilai Kristiani kita. Nah, kalau itu terjadi, berarti ya sebetulnya kita ini sekarat, Bapak Ibu. Kita ini sekarat. Kita ini dibilang hidup, tapi mati. Tapi sebetulnya karena kita tidak ada sebuah kepekaan untuk bertobat dan kembali. Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan refleksi ini dalam kehidupan kita masing-masing. Mintalah supaya Roh Kudus yang terus bekerja memberikan hikmat agar kita juga secara transparan di hadapan Tuhan kita berani mengatakan, Tuhan, saya sudah mulai sekarat. Belas kasihan-Mu lah yang aku butuhkan. Kemurahan-Mu lah yang bisa membangkitkan aku. Teman-teman yang terkasih, mari kita renungkan kembali tentang tema-tema di bulan ini. Minggu ketiga ini kita tidak bicara heresi, enggak sama sekali. Tapi bicara tentang diri kita masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Kami sering mendengar di dalam doa bahwa kami ini adalah buku yang terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Memang benar, tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat menutupi apa yang sudah kami pikirkan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami katakan. Kami ini memang buku yang terbuka. Tetapi sebagaimana firman-Mu kepada jemaat Laodikia, seharusnya membuat kami berterima kasih. Ketika Engkau berkemurahan
dan masih mempersilahkan bagi setiap kami untuk dengan peka mendengar ketukan pintu-Mu di pintu hati kami ya Tuhan. Apakah kami akan membuka pintu itu, mempersilahkan Engkau masuk kembali, sekalipun Kau Allah yang mampu mendobrak, bahkan Kau menghancurkan pintu itu, tapi Engkau adalah Allah yang masih memberikan kepada kami kesempatan untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil sebuah langkah yang tepat. Jikalau Engkau menemukan kami adalah umat Tuhan yang sekarat, Engkau menemukan gereja-Mu ini gereja yang begitu sibuk, tapi kami kehilangan esensi, kehilangan relasi, bahkan kami kemudian tidak melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu. Ampuni gereja-Mu ini ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami di dalam melanjutkan perenungan kami, bentuklah kami sehingga kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan maksudkan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman Westminster di bab ke-15 dengan judul penyesalan yang membawa kehidupan. Mari kita akan membaca bersama-sama. Setiap manusia diwajibkan untuk membuat pengakuan akan dosa-dosanya kepada Allah secara pribadi, berdoa bagi pengampunan, yang mana dengan pengampunan dan dengan meninggalkan dosa-dosa ini, dia akan menemukan kasih setia. Dengan demikian, orang yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya atau bagi gereja Kristus harus bersedia untuk menyatakan pertobatannya kepada mereka yang menjadi korban dosanya melalui pengakuan secara pribadi atau umum. Sehingga dengan demikian mereka akan diperdamaikan dengannya dan dengan kasih menerimanya. Silakan duduk. Saya bacakan refleksinya Bapak Ibu. Pengakuan iman Westminster ini menegaskan bahwa kebangkitan rohani, saya ulangi, kebangkitan rohani berawal dari pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah. Gereja yang sekarat bukan hanya kehilangan semangat, tetapi kehilangan kepekaan untuk bertobat. Ketika umat Tuhan berani mengakui dosa dan berdamai dengan sesama, di sanalah kasih setia Allah bekerja untuk memulihkan. Pertobatan yang sejati bukan sekedar kata, melainkan jalan menuju pemulihan hidup dan kesatuan tubuh Kristus. Maka, gereja akan hidup kembali ketika tiap anggotanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membiarkan kasih-Nya memperbaharui segalanya. Mari kita masuk di dalam syafaat. Ya Tuhan, tahun depan atas nama Gereja Kristen Abdiel Sion, kami akan genap berusia 50 tahun. Kami menyadari banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, Kau mengetahui pergumulan-pergumulan apa yang pernah ada di gereja ini, baik secara institusi ataupun di dalam kehidupan orang-orang percaya yang hidup bersama-sama untuk bertumbuh bersama dan melayani Tuhan. Tatkala Tuhan mendapati ada hal-hal yang sesungguhnya mengecewakan hati-Mu, kami memohonkan pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu terjadi atas gereja-Mu ini. Sehingga ketika kami akan menaikkan syukur 50 tahun akan kasih sayang Tuhan yang memelihara, kami pun juga boleh mengalami kehidupan yang diubahkan,
Kami mengalami kehidupan yang diperbaharui. Kami boleh menjadi gereja Tuhan yang tetap hidup. Jangan sampai kami kemudian ya Tuhan terpancing, terhipnotis oleh berbagai kegiatan yang begitu banyak. Lalu itu membuat kami merasa kami ini adalah gereja yang hidup. Padahal kami kehilangan relasi dengan Engkau, sang kepala gereja itu. Kami kehilangan relasi dengan Engkau Allah yang beranugerah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami sekalipun ya Tuhan disibukkan oleh berbagai kegiatan. Kami menaikkan segala pujian di hadapan Tuhan. Tetapi kami lupa ya Tuhan, bahkan kami tidak mau untuk menerapkan kehidupan iman itu secara real dalam kehidupan kami. Kami ini sama sekaratnya ya Tuhan. Bapa, tolonglah gerejamu di dalam perjalanan melintasi waktu. Kami rindu Engkau boleh mendapati di tengah-tengah segala kekurangan yang ada, yang terjadi. Kami ini ya Tuhan tetap menjadi gereja yang Engkau sayangi, Engkau kasihi. Bapa, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk perjalanan gereja di masa yang akan datang. Biarlah Tuhan sendiri Engkau yang memegang pimpinan. Engkau bukan saja menjadi Tuhan yang kami sembah, tapi Engkau adalah gembala kami yang agung, yang membawa setiap kami domba-dombamu untuk kami boleh datang senantiasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan jikalau tanggal 16 November nanti kami akan raker, di mana hari ini atau besok seharusnya setiap bidang komisi bahkan pos harus mengembalikan draft rancangan programnya yang akan mulai dipersiapkan untuk menjadi materi raker. Tuhan, kami sudah biasa dengan sistem ini. Kami sudah biasa untuk membuat program-program. Kami sudah biasa untuk mengaturkan bahkan budgetingnya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tolong ingatkan kami, kalau hal ini hanya membuat kami gereja yang punya program, gereja yang berkegiatan, gereja yang melayani, mari Tuhan, Engkau boleh sekali lagi melimpahkan pengasihan-Mu kepada kami. Agar kami tetap fokus melihat bahwa itu semuanya bermanfaat, berfungsi agar kami tidak kehilangan relasi dengan-Mu. Kami tidak kehilangan esensi kehidupan gereja-Mu ini ya Tuhan. Bahkan kami terus melakukan apa menjadi panggilan-Mu. Tuhan tolonglah kami. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau boleh memberkati teman-teman di dalam kepengurusan masing-masing. Dan yang nanti di tanggal 16 kami akan duduk bersama, kami kembali menggumulkan bersama, lalu kami akan ketok palu. Seperti apakah kami akan menjalani kehidupan program gereja di tahun yang akan datang. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan untuk kegiatan-kegiatan yang masih akan kami lakukan. Khususnya di bulan ini akan ada HUT Komisi Usia Bahagia. Akan ada HUT Komisi Pemuda ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah acara-acara ini tidak sekedar menjadi kegiatan, tapi acara-acara ini untuk mengingatkan kami kembali tentang Tuhan yang begitu baik. Dan seharusnya kami menjadi orang-orang yang menjalani hidup sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kedua komisi yang mempersiapkan acara ini. Kami juga menyerahkan untuk komsel-komsel yang mungkin merancangkan pertemuan di bulan ini. Tuhan juga boleh memberkati mereka. Dan di bulan depan kami akan ada komsel raya ya Tuhan. Kami akan merayakan bersama kehidupan kami selama ini tatkala kami bergumul di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami memohonkan berkat-Mu bagi bidang komsel yang mengarrange acara ini. Kami juga mau berdoa untuk panitia Natal ya Tuhan. Baik yang di Semeru, untuk umum, untuk komisi, juga teman-teman di pos PI. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati kepanitiaannya. Tuhan boleh memberkati apa yang menjadi persiapannya. Tuhan boleh memberkati apa yang menjadi rancangan-rancangan tujuannya. Khususnya tatkala mengundang orang-orang yang belum percaya untuk turut bersukacita di dalam perayaan. Tetapi biarlah Tuhan boleh menyapa mereka melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pujian yang dinaikkan. Karena kami tidak tahu ya Tuhan, hati manusia yang mungkin mengalami kekosongan dan kekeringan.
membawa serta di dalam doa kami untuk segenap jemaat, khususnya di dalam pergumulan sakit penyakit, baik kami yang dirawat di rumah atau jemaatmu yang sedang dirawat secara intensif di rumah sakit, atau kami yang mengalami sakit penyakit secara kronis yang sudah tahunan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong setiap kami. Kami diberikan berkat, boleh berupa kekuatan, kesehatan, kesembuhan, juga kesabaran, ketekunan untuk menyikapi kondisi ini dengan baik ya Tuhan. Berkati juga orang-orang di sekitar yang sakit, karena merekalah yang merawat. Tuhan juga berikan ketelatenan, kesabaran buat mereka. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, relasi suami istri, relasi orang tua anak, atau mungkin kami yang sedang bergumul karena anak-anak kami jauh dari kami, ada di luar kota, ada di luar negeri ya Tuhan. Tapi kami tetap mau membawa mereka, menopang mereka di dalam doa kami. Biarlah kami terus mempercayakan mereka hanya di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Karena kekhawatiran kami tidak akan pernah bisa memberikan jawab. Hanya Tuhanlah yang melindungi dan menolong mereka. Berikan kepada mereka ya Tuhan perlindungan-Mu, kerinduan untuk terus mencari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka mencari kumpulan orang-orang percaya, beribadah di dalamnya dan bertumbuh di dalamnya. Bapa, kami pada saat ini juga mau menyerahkan untuk kehidupan pekerjaan dari jemaat-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka. Dan kami percaya ketika kami bekerja sebagai orang-orang yang rajin, maka Tuhan juga akan memberkati setiap kami. Jauhkan kami dari pencobaan, dari godaan, agar kami cepat mendapatkan hasil tetapi dengan cara yang keliru. Mari Tuhan, Engkau ingatkan kami. Bapa dalam surga, kami akhirnya menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan para pemimpin kami, menyerahkan orang-orang yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin kami ya Tuhan. Sekalipun mungkin kami melihat apalagi medsos yang begitu luar biasa, hal-hal yang terkait dengan ketidakbenaran di dalam tata kelola terhadap bangsa dan negara, terhadap apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Tapi biarlah itu membuat setiap kami justru semakin giat mendoakan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi doa sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Datanglah kerajaan
kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini, yang sudah menguatkan setiap kita. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah segala hal yang baik boleh kita kembalikan. Kuasa roh-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini Tuhan. Dan kami datang membawa persembahan kami bukan hanya dalam bentuk materi saja, tetapi kami membawa seluruh hidup kami ya Bapa. Dan kami mau berdoa untuk persembahan yang kami bawa pagi ini. Biarlah ini boleh dipakai untuk membangkitkan lebih lagi banyak hati yang rindu kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang ada di sini, kami mau hidup bukan untuk diri kami lagi, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih, inilah persembahan kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang sudah berdoa, berkata amin. Kita sudah di ujung dari ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa kebangkitan dimulai dari hati yang mau dibangun. Dan hari ini Tuhan sudah melakukannya di tengah kita. Mari kita berdiri sebagai gereja yang hidup dan penuh kuasa dan pengharapan. Dengan satu suara, mari kita nyatakan bersama, kita kembalikan segala kemuliaan kita hanya bagi Tuhan. Tuhan
keseharian kita. Jadilah umat Tuhan yang hidup. Mari kita menjadikan gereja Tuhan ini gereja yang hidup. Tentu saja dengan mengandalkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan kuasa Roh Kudus. Dan mari kita tetap melakukan apa yang Tuhan mandatkan kepada setiap kita. Agar setiap kita boleh mengabarkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Allah yang sudah memanggil setiap kita dari dosa yang luar biasa menguasai dunia ini. Sehingga kita boleh dibawa kepada terangnya yang ajaib. Percayalah kepada pimpinan, kepada penyertaannya. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang memelihara. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Pertolongan pimpinan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk menyatakan sebagai gereja Tuhan yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Boleh tinggal sejenak untuk kita bisa menyimak warta kita pada minggu ini. Mungkin ada informasi yang penting bagi setiap kita. Mohon tunggu sebentar. Demikian warta kita untuk minggu ini. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Happy